Nongkrong pangan jadi umat. Om Swastiastu. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu pertumbuhan dan perkembangan pada perkecambahan. Perkenalkan, nama saya Kade Agus Putra, absen 12. Perkenalkan, nama saya Gede Udo Kumara, absen 6. Perkenalkan, nama saya Gustavus Surabaya Andika, absen 4. Perkenalkan, nama saya Nyomedi Karawan, absen 11. Perkenalkan, nama saya Madiana Berdeka, absen 27. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan soal pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Jadi pada pertanyaan nomor 1 itu soalnya itu seperti ini, tipe perkecaman yang terjadi pada kacang hijau adalah jelaskan. Jadi jawabannya itu adalah tipe perkecambahan yang terjadi pada kacang hijau adalah tipe perkecambahan epigeal. Pada perkecambahan ini termasuk ke dalam biji berkeping 2, yang dimana kotiledon terangkat atau tumbuh ke atas kapas yang berfungsi sebagai daun pertama untuk berfotosintesis. Jadi soal kedua itu adalah tipe perkecambahan yang terjadi pada jagung adalah jelaskan. Jadi jawabannya itu adalah tipe perkecambahan terjadi pada jagung adalah tipe perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan ini, tipe ini termasuk ke dalam biji berkeping tunggal, yang dimana kotiledon tetap berada di bawah atau tumbuh di bawah kapas, sementara plumula atau cawan batang muncul ke permukaan kapas. Kotiledon pada jagung berfungsi sebagai penyedia cadangan makanan. Untuk soal berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pertumbuhan dari kacang hijau sama jagung. Yang pertama yaitu ada kacang hijau, yang dimana pertama kacang hijau ini akan menyerap air pada kapas, lalu seiring waktu pelindung dari kacang tersebut akan mulai mengelupas. Setelah itu dari biji kacang hijau ini akan keluar yang namanya radikula, yang dimana radikula itu adalah akar pertama, yang dimana fungsinya di sini yaitu untuk menyerap air yang ada di kapas ini. Setelah radikula akan muncul yang namanya hipokotil. Hipokotil itu bagian di sini ya. Hipokotil ini akan tumbuh ke atas. Nah, yang terjadi pada hipokotilnya yaitu bagian batang bawah atau hipokotil tumbuh ke atas mengangkat biji ini keluar dari media. Ini sudah ada bijinya keluar dari media. Setelah itu ada kotiledon. Kotiledon akan muncul dan terbuka dan mulai tampak. Fungsinya untuk menyediakan cadangan makanan untuk bibit sebelum untuk fotosintesis. Yang terakhir itu ada plumala, yang itu bagian daunnya. Plumala ini muncul dan mulai tumbuh ke atas, dan di sini fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Nah, yang selanjutnya yaitu ada biji jagung. Nah, biji jagung ini tumbuhnya itu tidak seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu kacang hijau, karena perbedaan yang pertama yaitu ada di bijinya, yaitu tumbuhnya itu tetap bijinya itu tetap di bawah, sedangkan kacang hijau itu dia ikut naik bersama batangnya. Nah, saya jelaskan. Yang pertama seperti yang tadi itu, biji akan menyerap air. Setelah itu pelindung dari biji tersebut akan mulai mengelupas. Setelah itu akan muncul yang namanya radikula sebagai akar pertama yang berfungsi untuk menyerap air yang ada di dalam kapas media kapas ini. Dan selanjutnya yaitu hipokotil akan tumbuh ke atas yang fungsinya untuk mendorong batangnya untuk naik. Setelah itu kotiledon akan muncul. Nah, kotiledon ini berfungsi untuk sebagai tempat cadangan makanan, yang dimana sari-sari padi ini akan diolah menjadi energi oleh si jagung ini. Yang terakhir itu ada plumala. Plumala ini yaitu seperti yang tadi saya bilang, plumala ini
tumbuh sebagai daun pertama dan mulai muncul. Nah, fungsinya yaitu menjadi batang utama dan daun yang mulai berfotosintesis. Sekian dari presentasi saya, Susunyo. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 5. Sebutkan faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Yang pertama itu gen. Genetik merupakan faktor heterolis atau perubahan sifat yang terdapat pada tumbuhan atau tanaman. Yang kedua itu kondisi biji. Yang ketiga itu cadangan makanan pada biji. Yang keempat itu tumbuhan atau hormon tumbuhan atau bisa disebut dengan akusin, gibrel, dan sitosin. Oke, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6, yaitu soalnya yaitu sebutkan faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman yaitu yang pertama ada air. Jadi air itu berfungsi sebagai tahap awal penyerapan bagi biji agar dapat berkembang. Yang kedua ada cahaya. Cahaya adalah proses fotosintesis bagi tanaman agar dapat tumbuh dengan sehat. Yang ketiga ada suhu. Suhu berfungsi sebagai menjaga enzim agar dapat bekerja dengan optimal dan maksimal. Yang keempat ada kelembapan udara. Kelembapan udara mempengaruhi laju transpirasi atau penguapan air dari daun untuk sehingga tanaman harus menyerap banyak air dan menghindari dehidrasi. Yang kelima adalah oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk proses respirasi pada sel. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, di mana pertanyaannya akan menjelaskan proses perkecambahan biji. Baik, di sini proses perkecambahan biji terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama ada ambibisi, di mana ambibisi ini merupakan proses penyerapan air, di mana saat biji ini tersebut disiram air melalui kulit biji, kemudian biji tersebut akan membengkak dan air mengaktifkan enzim dan juga metabolisme di dalam biji. Yang kedua ada aktivasi enzim dan juga respirasi, di mana enzim ini bekerja menguraikan cadangan makanan menjadi zat sederhana dan juga respirasi ini meningkat untuk menghasilkan energi-energi bagi pertumbuhan. Yang ketiga ada akar awal yang muncul, di mana bagian akar awal yang pertama muncul ini disebut dengan radikula, di mana radikula ini menembus kulit biji dan menancap ke dalam kapas. Yang keempat ada pertumbuhan bagian atas tanaman, di mana tahapan ini terjadi melalui 2 fase, hipokotil dan juga epikotil. Hipokotil ini, putiledon ini tumbuh ke atas, contohnya seperti tanaman kacang hijau, sedangkan epikotil ini putiledonnya tumbuh ke bawah seperti tanaman jagung. Baik, yang terakhir ada terbentuknya batang juga daun, di mana plumala ini kan sudah berkembang menjadi batang juga daun, lalu mengalami proses fotosintesis. Nah, setelah proses fotosintesis ini, tanaman tidak lagi tergantung pada cadangan makanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh kelompok kami mengenai pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan, kami menemukan sebuah perbedaan yang cukup jelas di antara perkecambahan yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari. Pada kondisi tanpa sinar matahari, baik kecambah jagung atau kacang hijau tumbuh lebih cepat, namun akarnya tidak kokoh dan berwarna pucat. Kondisi ini disebut dengan etiolasi. Etiolasi yaitu pertumbuhan cepat akibat kekurangan cahaya, di mana tanaman berusaha mencari sumber cahaya matahari sehingga memanjang tetapi lemah dan tampak pusat karena tidak dapat berfotosintesis. Kemudian sebaliknya juga pada kondisi dengan sinar matahari, pertumbuhannya memang lebih lambat, tetapi batangnya terlihat lebih kokoh dan daunnya berwarna lebih cerah yaitu hijau. Warna hijau ini menunjukkan terbentuknya suatu klorofil
yang penting dalam proses fotosintesis. Kemudian ada juga variabelnya. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas itu seperti jumlah air, cahaya, media tanam, dan suhu. Kemudian yang kedua itu ada variabel terikat. Variabel terikat itu mencakup pertumbuhan kecambah seperti tinggi dan jumlah biji yang tumbuh. Dan yang ketiga itu yang terakhir itu variabel kontrol seperti jenis biji, wadah, waktu pengamatan, dan jumlah biji yang digunakan. Sekian pembahasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Oke, kali ini saya akan menyimpulkan kesimpulan dari hasil praktikum kami. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan oleh kelompok kami, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan kondisi cahaya menyebabkan perbedaan tumbuhan pada kecambah. Sehingga tumbuhan lebih tinggi namun tidak kokoh. Sementara itu kecambah yang terkena sinar matahari tumbuh lebih sehat karena mampu melakukan fotosintesis. Oleh karena itu cahaya matahari sangat diperlukan dalam proses tumbuhan dan perkembangan pada kecambah. Jadi sekian kesimpulan dari saya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami bawakan. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Santi.